Halo EduLabers, perkenalan, nama Kang Ahmad Rehan Asyari atau biasa dipanggil Kang Ari dari EduLab Indonesia. Nah, EduLabers yang ada di rumah, kalian sudah pada tahu belum nih kalau jalur SNBT atau jalur masuk perguruan tinggi negeri melalui tes UTBK itu tiap tahunnya mengalami peningkatan dari segi peminatnya. Selain itu juga tiap tahun pastinya juga tingkat keketatannya pun semakin tinggi. Nah, maka dari itu penting banget nih untuk EduLabers yang ada di rumah untuk melakukan persiapan secara matang. Nah, untuk itu pada video pembahasan kali ini kita akan membedah soal-soal materi penalaran matematika yang biasa muncul di UTBK. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yuk kita persiapkan alat tulis kita terlebih dahulu. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas 4 soal yang bercabang dari satu teks atau satu narasi. Nah, pada narasi ini disediakan sebuah diagram lingkaran nih, EduLabers, yang berisi informasi tentang 3 posisi yang membuka lowongan pekerjaan beserta jumlah peminatnya atau pendaftarnya. Di sini pada diagram lingkaran ini dituliskan bahwa untuk posisi profesional jumlah pendaftarnya ada 2.000 peserta. Sedangkan untuk posisi administrasi terdapat 3.000 pendaftar dan untuk posisi pemasaran terdapat 4.400 pendaftar. Nah, di samping diagram lingkaran ini juga disediakan sebuah diagram alir atau flowchart yang memberikan informasi tentang alur atau tahapan-tahapan dalam melamar pekerjaan. Pertama, kita akan melalui seleksi berkas untuk seleksi yang pertamanya. Nah, apabila kita lolos untuk seleksi berkas, maka kita akan masuk ke percabangan berikutnya, yaitu apakah kita mendaftar atau melamar untuk posisi profesional atau tidak. Nah, apabila iya, kita mendaftar untuk posisi profesional, maka kita akan langsung lanjut untuk mengikuti tes psikologi. Namun, apabila kita melamar untuk posisi selain profesional, yaitu administrasi dan pemasaran, kita akan terlebih dahulu mengikuti seleksi TKD. Nah, apabila kita lolos seleksi TKD, maka baru kita akan mengikuti tes psikologi. Nah, setelah kita lolos tes psikologi, maka kita akan mengikuti tes wawancara. Yang mana apabila kita lolos pada tes wawancara ini, maka kita akan diterima pada posisi pekerjaan tersebut. Nah, untuk itu pertama kita sekarang tuliskan dulu informasi yang telah kita ketahui dari soal. Oke, yang pertama kita ketahui jumlah pendaftar untuk posisi profesional, yaitu ada sebanyak 2.000 pendaftar. Sedangkan untuk posisi administrasi itu terdapat 3.000 pendaftar. Dan untuk posisi pemasaran terdapat 4.400 pendaftar. Nah, setelah itu apabila kita lanjut membaca narasi soalnya, di sini kita ketahui untuk posisi profesional 75% dari pelamar lolos seleksi berkas. Jadi untuk posisi profesional 75% dari jumlah total pelamar akan lolos seleksi berkas. Lolos seleksi berkas. Nah, selanjutnya, sedangkan 50% pelamar dari posisi pemasaran dan administrasi lolos seleksi berkas. Jadi untuk posisi administrasi dan pemasaran itu hanya 50% yang lolos dari total seluruh pendaftarnya yang lolos seleksi berkas. Lolos seleksi berkas. Maaf, ini persennya ketinggalan. Oke. Nah, selanjutnya tingkat kelulusan setiap posisi untuk tes kemampuan dasar atau TKD dan tes psikologi adalah 50%. Jadi untuk tes TKD dan tes psikologi itu yang lolos hanya sebesar 50%. Kemudian untuk kelulusan tes wawancara hanya 4%. Tes wawancara itu hanya 4%. Oke, kemudian di nomor yang pertama ini kita akan membuktikan kebenaran dari 3 buah pernyataan. Di mana pernyataan yang pertama
itu adalah jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional lebih banyak dari posisi administrasi. Oke, jadi kita harus mencari untuk masing-masing posisi dulu ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita hitung untuk posisi profesional terlebih dahulu. Profesional. Oke, pertama kita akan melewati seleksi berkas untuk posisi profesional. Seleksi berkas untuk posisi profesional yang lolos adalah sebanyak 75%. Oke, jadi 75% atau 75/100 dari jumlah total pelamarnya, yaitu sebanyak 2000 pelamar. Oke, di sini 2000 kita bisa bagi dengan 100, kita coret saja nolnya. Sehingga 75 dikalikan 2 yaitu akan menghasilkan sebanyak 1500 peserta yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional. Nah, selanjutnya kita akan cari untuk posisi administrasi. Untuk posisi administrasi yang lolos seleksi berkas hanya sebesar 50% dari jumlah total pelamar. 50/100 dari total pelamar untuk posisi administrasi yaitu sebanyak 3000. Nah, 50% itu sama dengan setengah. Jadi setengah dari 3000 yaitu 1500. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa jumlah pelamar untuk posisi profesional dan administrasi yang lolos seleksi berkas itu bernilai sama, yaitu sama-sama 1500. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa pernyataan 1 ini bernilai salah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pernyataan 2. Di sini pernyataan 2 berbunyi, jumlah pelamar posisi pemasaran yang lulus seleksi TKD adalah 2200 orang. Jadi di sini kita hanya menghitung untuk posisi pemasaran. Oke, posisi pemasaran. Untuk posisi pemasaran, pertama kali akan mengikuti seleksi berkas. Di mana pada seleksi berkas ini tingkat kelolosannya itu hanya 50%. 50/100 dari total pelamarnya. Untuk posisi pemasaran total pelamarnya ada 4400 peserta. Maka setengah dari 4400 adalah 2200. Nah, jadi 2200 ini adalah yang lolos seleksi berkas. Selanjutnya, setelah lolos seleksi berkas akan mengikuti seleksi TKD karena dia bukan posisi profesional. Oke, jadi di sini kita hitung untuk seleksi TKD tingkat kelulusannya itu sebesar 50% atau setengah juga. 50% dari jumlah pelamar yang lolos seleksi berkas yaitu ada 2200. Nah, setengah dari 2200 yaitu sebanyak 1100 pelamar. Jadi di sini kita telah temukan bahwa untuk posisi pemasaran yang lolos seleksi TKD ada sebanyak 1100 orang. Maka pernyataan 2 pun juga bernilai salah. Oke, selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan nomor 3, di mana pernyataan nomor 3 ini berbunyi jumlah pelamar posisi administrasi yang lulus seleksi TKD adalah 900 orang. Jadi ini prosesnya sama seperti pernyataan nomor 2, hanya saja kita menghitung untuk posisi administrasi. Oke, kita tulis di sini untuk posisi administrasi pertama kali akan mengikuti seleksi berkas. Di mana yang lolos pada seleksi ini adalah 50% dari total pelamarnya, yaitu untuk posisi administrasi total pelamarnya itu bernilai 3000 untuk administrasi. Jadi setengah dari 3000 adalah 1500. Jadi yang lolos seleksi berkas untuk posisi administrasi ada 1500 pelamar. Selanjutnya 1500 pelamar ini akan mengikuti seleksi TKD, di mana seleksi ini juga memiliki tingkat kelolosan sebesar 50% atau setengah. Jadi 50% dari 1500 itu ada 750 peserta yang lolos seleksi TKD. Nah, dari sini juga kita bisa simpulkan bahwa pernyataan 3 ini juga bernilai salah, karena jumlah pelamar posisi administrasi yang lulus seleksi TKD adalah sebanyak 750, bukan 900 orang. Oke, jadi ini adalah pembahasan untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Nah, ini masih menggunakan narasi atau teks yang sama.
Jadi di soal nomor 2 ini kita akan menghitung peluang pelamar posisi profesional akan diterima. Jadi di nomor 2 kita akan mencari peluang untuk posisi profesional yang akan diterima. Oke, jadi dari nomor 1 tadi kita sudah mencari berapa jumlah peserta yang lolos seleksi berkas untuk posisi profesional. Kalau kita lihat kembali di nomor sebelumnya, untuk posisi profesional yang lolos seleksi berkas itu ada 1.500 peserta. Ya, jadi kita tuliskan di nomor 2 untuk posisi profesional. Ini yang lolos seleksi berkas. Seleksi berkas ada 1.500 peserta, 1.500 orang. Nah, kemudian kita akan mencari peluang posisi profesional yang akan diterima. Maka setelah mengikuti seleksi berkas untuk posisi profesional akan langsung mengikuti tes psikologi tanpa mengikuti tes TKD. Jadi kita akan mencari peluang posisi profesional yang diterima. Oke, pertama kita akan mengikuti seleksi tes psikologi. Tes psikologi. Di mana untuk tes psikologi ini yang lolos adalah sebanyak 50%. 50% dari yang lolos seleksi berkas, yaitu ada 1.500. Nah, maka di sini 50% dari 1.500 adalah 750. Oke, selanjutnya setelah mengikuti tes psikologi maka akan mengikuti tes wawancara. Tes wawancara. Di mana tes wawancara ini yang lolos hanya sebesar 4% dari yang lolos tes psikologi, yaitu sebanyak 750. Oke, di sini kita bisa 750 kita bisa bagi 10 dan 100 pun juga kita bisa bagi 10 sehingga bisa kita coret saja nolnya. Kemudian 75 ini bisa dibagi dengan 5, yaitu sebesar 15. 10 dibagi 5 yaitu 2. Maka di sini kita tersisa 4 dibagi 2 adalah 2, dikalikan 15 menjadi 30. Nah, jadi setelah lolos wawancara maka akan diterima. Jadi di sini kita dapatkan bahwa jumlah pelamar yang diterima untuk posisi profesional ada 30 orang. Nah, kita ingin mencari peluang posisi profesional yang diterima. Oke, kita mencari peluang. Oke, untuk mencari peluang kita harus membagi jumlah pelamar yang diterima dibagi dengan jumlah total keseluruhan pelamar. Maka peluang yang diterima itu adalah jumlah pelamar yang diterima dibagi dengan jumlah total pelamar. Di sini kita telah hitung jumlah pelamar yang diterima ada 30 orang. Kita bagi dengan total pelamar untuk posisi profesional ada 2.000 orang. Maka peluangnya adalah 30 dibagi 2.000. Atau bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 10 pembilang dan penyebutnya, sehingga menghasilkan peluang 3/200. Nah, jadi kita telah temukan jawaban untuk nomor 2 adalah 3/200 atau D. Oke, itu adalah pembahasan untuk soal kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Oke, jadi di soal yang ketiga ini masih menggunakan teks yang sama. Oke, jadi di nomor 3 di sini di antara pelamar posisi pemasaran yang diterima akan dipilih 2 orang untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Oke, jadi di sini kita akan memperhitungkan untuk posisi pemasaran. Posisi pemasaran. Oke, jadi jumlah pelamar yang diterima dari posisi pemasaran ini kemudian akan diambil 2 orang untuk mengikuti
pelatihan digital marketing. Nah, di nomor ketiga ini kita akan menghitung banyaknya cara atau jumlah cara untuk memilih dua orang tersebut. Nah, untuk mencari jawaban nomor 3 ini, kita harus mencari terlebih dahulu berapa banyak orang yang diterima untuk posisi pemasaran. Nah, tadi kalau kita kembali ke nomor 1, di sini kita telah menghitung untuk posisi pemasaran yang lolos seleksi TKD atau tes TKD ada sebanyak 1.100 orang untuk posisi pemasaran. Oke, di sini yang lolos seleksi TKD itu ada 1.100 orang. Oke, kita kemudian akan menghitung banyak cara memilih dua orang dari jumlah pelamar yang diterima. Oke, karena kita di nomor 1 tadi sudah menghitung untuk posisi pemasaran sampai seleksi TKD, maka hanya kita perlu lanjutkan saja. Setelah mengikuti seleksi TKD, akan mengikuti seleksi atau tes psikologi. Tes psikologi, di mana tes psikologi ini memiliki tingkat kelolosan sebesar 50% dari jumlah pelamar yang lolos tes TKD, yaitu sebanyak 1.100 orang. Maka setengah dari 1.100 adalah 550 peserta. Oke, kemudian setelah mengikuti tes psikologi, maka akan mengikuti tes wawancara. Di mana tes wawancara ini tingkat kelolosannya hanya sebesar 4% atau 4/100 dari 550 orang. Nah, di sini 550 bisa kita bagi 10 dan 100 juga bisa kita bagi 10 atau kita coret saja nolnya. Kemudian 55 kita bagi dengan 5 akan menghasilkan 11. Dan 10 kita bagi 5 akan menghasilkan 2. 4 dibagi 2 adalah 2. Sehingga akan tersisa 2 dikalikan 11 ada sebanyak 22. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk posisi pemasaran jumlah peserta yang diterima ada 22 peserta. Nah, dari 22 peserta ini akan dipilih 2 orang secara acak. Kita akan mencari berapa banyak cara memilih 2 orang tersebut. Oke, di sini untuk mencari banyak cara memilih kita bisa menggunakan konsep kaidah pencacahan. Di sini karena kita tidak memperhatikan urutan atau kita memilihnya secara acak, maka kita akan menggunakan kombinasi, bukan permutasi. Oke, jadi di sini kita akan mencari banyak cara memilih. Oke, kita gunakan kombinasi, di mana di sini akan ingatin lagi untuk kombinasi rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi N minus R faktorial dikalikan R faktorial. Ini adalah rumus untuk kombinasi. Oke. Nah, di sini karena kita mau memilih 22 dari 22 orang ini kita akan dipilih 2 orang, maka kombinasinya adalah 22C2. Artinya dari 22 orang kita pilih 2 orang. Maka 22 faktorial kita bagi dengan 22 dikurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Oke, di sini 22 faktorial dibagi dengan 22 dikurangi 2 adalah 20 faktorial. Kita kalikan dengan 2 faktorial. Nah, di sini akan mau mengingatkan lagi tentang konsep faktorial. Jadi faktorial itu adalah perkalian bilangan tersebut dengan bilangan-bilangan sebelumnya secara berurutan sampai dengan 1. Artinya 22 faktorial itu adalah 22 dikalikan 21 kali 20 kali 19 dan kali seterusnya sampai dengan 1. Nah, jadi di sini karena di penyebutnya sini ada 20 faktorial, maka 22 faktorial ini bisa kita jabarkan hanya sampai 20 faktorial. Jadi 22 faktorial ini kita jabarkan menjadi 22 dikalikan 21 dikalikan 20 faktorial. Kita bagi dengan 20 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorial itu adalah 2 dikalikan 1.
atau 2 saja. Nah, di sini 20 faktorialnya bisa kita eliminasi pada pembilang dan penyebutnya. Sehingga tersisa 22 dikali 21 dibagi 2. Atau 22 ini bisa kita bagi dengan 2 menjadi 11. Sehingga tersisa 11 dikalikan 21, yaitu ada 231 cara. Oke, jadi di sini untuk nomor 3 telah kita temukan banyak cara memilih 2 orang dari jumlah pelamar yang diterima untuk posisi pemasaran, yaitu sebanyak 231 cara. Ini adalah pembahasan untuk mengerjakan soal yang ketiga. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini kita akan mencari jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi. Oke, jadi kita mau mencari untuk posisi profesional, administrasi, dan pemasaran, jumlah pelamar yang diterimanya ada berapa. Oke, jadi di sini di nomor sebelumnya, di nomor 3, kita telah ketahui bahwa jumlah pelamar yang diterima untuk posisi pemasaran ada 22 orang untuk posisi pemasaran. Jadi kita tulis di nomor 4, untuk posisi pemasaran yang diterima itu ada 22 orang. Sedangkan di nomor 3, di nomor 2 kita juga telah menghitung jumlah pelamar yang diterima untuk posisi profesional, yaitu ada 30 orang untuk posisi profesional. Jadi kita tulis di sini untuk posisi profesional jumlah orang yang diterima ada 30 orang. Sehingga di nomor 4 ini kita tersisa hanya kita perlu menghitung untuk posisi administrasi. Oke, jadi kita mau menghitung jumlah peserta yang diterima untuk semua posisi. Oke, kita akan menghitung untuk posisi administrasi. Oke, pertama kita akan mengikuti seleksi berkas. Di mana seleksi berkas ini yang lolos hanya sebanyak 50% untuk posisi administrasi. Jadi jumlah yang lolos seleksi berkas adalah 50% dari jumlah total pelamar untuk posisi administrasi, yaitu sebanyak 3.000 pelamar. Sehingga setengah dari 3.000 adalah 1.500 orang. Kemudian setelah mengikuti seleksi berkas akan mengikuti seleksi TKD, di mana tes ini juga memiliki tingkat kelolosan sebesar 50% dari jumlah peserta yang lolos seleksi berkas, yaitu sebanyak 1.500. Maka setengah dari 1.500 adalah 750 orang yang lolos tes TKD. Nah, selanjutnya setelah mengikuti tes TKD akan mengikuti tes psikologi. Di mana tes psikologi ini tingkat kelolosannya ada sebesar 50% juga. Jadi 50% dari 750 itu adalah 375 peserta. Setengahnya dari 750. Nah, setelah lolos tes psikologi baru akan mengikuti tahapan terakhir, yaitu tes wawancara. Di mana tes wawancara ini memiliki tingkat kelolosan sebesar 4%. Jadi 4/100 dikalikan 375. Nah, di sini 4% bisa kita sederhanakan, di mana masing-masing kita bagi 4. Sehingga 4 dibagi 4 ini habis, dan 100 dibagi 4 ini 25. Nah, sehingga di sini tersisa 375 dibagi 25 itu adalah sebesar 15 orang. Oke, jadi kita telah temukan untuk posisi administrasi jumlah pelamar yang diterima ada 15 orang. Nah, sekarang kita akan hitung untuk semua posisi jumlah pelamar yang diterimanya ada berapa. Oke, untuk semua posisi. Maka di sini kita tuliskan jumlah pelamar yang diterima
untuk semua posisi, yaitu untuk posisi pemasaran terdapat 22 orang, dan untuk posisi profesional ada 30 orang, dan kemudian untuk posisi administrasi yang baru saja kita hitung ada 15 orang yang diterima. Sehingga jumlah pelamar yang diterima untuk semua posisi adalah 22 ditambah 30 ditambah 15, di mana 22 ditambah 30 ini adalah 52 ditambah 15 akan menghasilkan 67 peserta. Sehingga jumlah peserta yang diterima untuk semua posisi ada sebanyak 67 orang. Kalau kita lihat jawabannya, maka kita temukan jawaban untuk soal ini adalah B. Nah, itu tadi pembahasan untuk soal nomor 4 yang sekaligus menjadi penutup video kita pada kali ini. Nah, semoga pembahasan soal-soal tadi bermanfaat buat teman-teman di rumah sana, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya, dan juga jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe channel EduLab Indonesia. Saya Ari, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!